Oke teman-teman, gue udah setting kamera gue. Ini moga nggak terlalu ketinggian gimana. Oke, jadi sebelumnya gue ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang motor WR155 gue ini. Kembali lagi ini di vlog gue ini, gue mau bahas tentang motor gue. Jadi kali ini gue mau bahas kenapa gue beli WR155. Ini asumsi pribadi ya. Kenapa gue pilih ini motor dan kenapa gue beli ini motor dan apa sih keuntungannya menurut gue. Jadi yang pertama, gue beli ini motor karena menurut gue ini motor adalah motor yang cocok buat pakai keseharian ya, walaupun ini didesain untuk trail, tapi menurut gue lebih cocok pakai motor ini untuk keseharian karena yang pertama ada tampilan trail. Jadi gue memang suka motor-motor trail, walaupun gue gak suka terapasan, tapi gue memang suka motor trail. Yang kedua adalah ini motor tinggi. Jadi untuk gue, walaupun gue gak terlalu tinggi, gue suka desainnya yang tinggi ini, gue suka dan enak menurut gue. Terus dipakainya itu kita kayak naik mobil gitu ya. Walaupun gue belum terlalu paham ya, gue nggak pernah, awalnya gue belum pernah naik trail, gue nggak ngerti sama trail sama sekali. Tapi karena gue lihat desain pertamanya itu, jadi di desain pertama itu gue, wah ini motor keren tuh. Dari tampilan, mungkin teman-teman kalau lihat dari video atau apa ya, kita kalau lihat itu emang motor ini nggak terlalu gede, tapi pas kita lihat, kalau ini untuk orang yang jarang ya, kalau kita jarang pakai trail atau bawa trail, ini motor gede banget. Coba deh yang belum lihat-lihat motor trail atau belum pakai trail, ini motor tinggi, gede banget. Itu sih pertama kali gua lihat. Itu pertamanya ada desain. Untuk dari beberapa hal juga kenapa gua pilih ini motor, karena dia udah di torsi mesin, dia udah VVI. Jadi VVI itu apa namanya, kalau bahasa umumnya ya, yang gua tahu dan gua ambil tarik kesimpulan intinya itu adalah VVI itu adalah saat dia menggunakan kecepatan maksimum, dia akan menambah akselerasi kecepatannya. Istilahnya itu kayak menyempurnakannya lah, itu gua tangkap sih. Jadi saat dia kecepatan maksimum atau kecepatan rata-rata, dia akan nambah kecepatannya dan juga akan menyesuaikan kecepatannya agar lebih stabil. Nah itu keren banget menurut gue VVI. Tapi beberapa motor sekarang memang udah banyak menggunakan VVI. Terus lanjut lagi di bagian torsi mesinnya, dia udah 6 percepatan dibandingkan dengan kelas-kelas motor WR155 ini udah mengandalkan 6 percepatan. Memang sih kalau dari apa ya, katakanlah kalau memang untuk ngebut-ngebutan sih ya kenapa ngambil motor ini kan. Tapi kalau dalam konteks kelasnya, kalau memang harus mengandalkan kecepatan dengan motor kayak gini, motor trail ini, ya gue recommended banget sih. Dan gue pilih itu juga karena dia udah 6 percepatan. Selanjutnya di bagian suspensi, sebenarnya benar sih, gue nggak nyalahin ya. Sekarang kan rata-rata suspensi depan motor itu udah upside down, sedangkan motor WR155 ini belum upside down. Tapi menurut gue itu nggak jadi masalah sih, karena Yamaha mungkin sudah mengantisipasi hal itu. Karena gimana gue bilang gitu, karena di bagian suspensi depan motor WR155 ini gede banget coy, gede banget. Gue lupa ukurannya, tapi menurut gue pribadi ya, kalau misalnya pabrikan memang pengen maksain upside down, yang nggak cocok itu menurut gue nggak worth it.
lebih baik tetap pakai teleskopik, tapi mereka tetap memaksimalkan kualitasnya. Nah, di WR155 ini menurut gua itu lebih keren, walaupun dia masih teleskopik. Dan juga di bagian penerangan ya, di bagian penerangan juga gua perhatikan karena memang dia belum memakai LED, dan ini bisa jadi katakanlah itu sebuah kekurangan di motor. Tapi lagi-lagi gua nggak menganggap itu sebuah kekurangan. Karena apa? Karena memang sih motor-motor jenis gini dia memang sifatnya untuk terabas-terabas atau nge-trail ke hutan atau nerobos kabut-kabutan gitu kan. Nah, di motor sebenarnya sih udah mengantisipasi itu untuk kayak gitu. Warna kuning dan terangnya itu wah luar biasa, terang banget. Kalau malam-malam itu kalau kita pakai lampu kuning itu terang banget. Gua suka sebenarnya, gua suka warna lampunya karena dia terang ya, bukan kayak penerangan biasa. Dia terang banget, jangkauannya luas, terus lampunya terang, dan itu gua anggap sih bukan sebuah kekurangan. Tapi memang kalau lagi-lagi kita menyesuaikan sekarang ya, rata-rata motor itu udah LED semua. Terus lagi yang kenapa gua beli ini motor, karena di bagian tangkinya ya, di tangki bensinnya itu dia gede, jadi enggak walaupun dia ini kayak kecil ya, tapi ini nanggung kalau nggak salah itu 8,1 liter ya. Nah, itu lumayan banget menurut gua. 8,1 liter itu ya lumayan banget. Dan juga yang gua harus bahas juga untuk asumsinya atau konsumsi bahan bakar di motor kan dibanding dengan kompetitifnya dia lebih bagus. Walaupun ini katakanlah banyak sih rata-rata orang itu menganggap motor brand ini lebih irit dan ini lebih irit, tapi dalam informasi yang tertera spesifikasinya nih motor asumsi bensinnya rendah, cukup bagus. Jadi itu juga jadi pertimbangan gue. Apalagi ya, kenapa gue pilih ini motor lagi, karena yang satunya adalah kebutuhan. Kalau dikatain kebutuhan sih harusnya gue nggak beli motor ini ya, karena gue kan jalan kerja atau keliling-keliling, memang jaraknya ada yang lumayan jauh, ada yang dekat. Harusnya gue nggak beli motor ini, harusnya beli motor yang kira-kira untuk motor jalan, motor santai. Tapi di motor kalau udah didesain supermoto kayak gini, mau ngomong apa lagi? Nggak enak di jalan ya nggak mungkin udah gua rubah, bannya udah ban jalan, beberapanya udah gua ganti, tampilannya udah keren. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan gua kenapa gua beli motor, karena gua udah duluan lihat-lihat ya, searching gitu gimana nih motor, bisa jadi bahan gua untuk nantinya gua gimana sih di motor biar bisa di jalan gitu. Gua udah searching, oh ternyata kita jadi supermoto aja gitu kan, biar bagus, biar enak tampilannya. Itu menurut gua keren. Dan mungkin itu aja ya tampilan dan kenapa gue beli motor. Yang pertama intinya itulah desain dan beberapa jenis spesifikasi mesinnya itu worth it banget untuk gue beli. Itu menjadi daya tarik gue kenapa gue beli ini motor. Jadi gue nggak sembarang misalnya wah, intinya sih trail ini juga tampilan dan gayanya itu emang wah keren banget. Jadi teman-teman kalau pengen beli motor sebenarnya kalau untuk di jalan-jalan supermoto atau ini gua rekomendasi ini motor keren. Ini udah, jadi jangan takut, jangan ini motor keren banget. Oke baik, nih kita udah gua mau ke mercusuar tua ini bersama WR155 gua mau lihat dan gua mau review gimana sih datang. Gua belum pernah ke atas sana, jadi gua mau lihat wah itu pantainya, ini parkirnya di mana gua nggak tahu. Keliling-keliling dulu aja ya, kita keliling-kelilingin dulu aja sebelum masuk. Gua mau ke pinggir pantai dulu aja ya, kita lihat-lihat dulu aja mana ya. Oh pelabuhan, itu pelabuhan kemana ya nih, cek semua. Gua harus nanya
gue. Ya sih, bis gue mau masuk ke sana tapi gue lihat dulu ya. Ntar gue turun dulu.